Hanya Google itu. Oh, yang Google suka ngomong sendiri itu ya? Kita lihat ekspresi wajahnya dan kita menebak-nebak, tapi akhirnya mereka ngerti. Oh, nebak-nebak. Oh, jadi jurus nebak. Ya, guys, kita udah masuk gangnya. Gangnya agak sempit. Nih, tapi sopirnya jangan khawatir. Ini sopir lintas Sumatera jadi jangan khawatir. Ini sudah berpengalaman sekian tahun. Nah, ini kita bentar lagi, mungkin 3 menit lagi kita sudah sampai di depan rumah dia. Nah, kita akan tanya apa yang terjadi dengan penghasilannya sejak adanya COVID ini. Nah guys, kita udah sampai di rumahnya ini mobilnya. Mobilnya yang tuh biasanya Grab. Nah, ini dia juga punya kios, toko kecil, juga punya kos-kosan di sini. Ini kelihatan saudara kaya tapi dia mau jadi Grabber. Nah guys, kita sudah sampai di rumahnya. Nah, semoga bapaknya ada. Oh, ternyata ada bapaknya. Kita mau nanya nih Pak, ini kan waktu COVID ini kan saya dengar Bapak punya prestasi bagus di ojol ya. Bisa diceritain? Betul sekali. Ya, sebetulnya itu bukan profesi utama saya. Tapi karena kebetulan ada kendaraan, ada unit, jadi saya mendaftarkan dan syukur akhirnya saya bisa dikasih ya mendapat lisensi untuk bisa bekerja tambahan jadi driver Grab. Oh, driver Grab. Oh, ya. Grab ya, benar. Berarti saya nggak salah ya, Grab ya. Betul. Nah, itu ceritanya gimana sih? Itu katanya punya prestasi bagus di Grab itu? Ya, sebetulnya sih ada banyak orang seperti saya gitu. Jadi bukan cuma saya saja dan ini bukan sebuah pengakuan secara umum, tapi saya secara pribadi merasa bahwa itu prestasi yang baik buat saya. Kenapa? Karena nggak seperti yang saya duga sebelumnya dan juga banyak informasi yang saya dapat dari beberapa rekan-rekan bahwa mereka sebetulnya pendapatan mereka nggak seberapa. Nah, yang prestasi apa ini maksud itu? Apa ya, maksudnya? Misalnya penghasilan harian. Nah, itu mestinya itu ada katanya ada bintang, ada gold. Apa itu maksudnya gimana sih? Jadi kami di Grab itu kan sebetulnya selain kami mendapatkan uang dengan cara bayaran dari penumpang, ada juga beberapa hal lain. Misalnya jika kami berprestasi baik, memberikan pelayanan yang prima terhadap penumpang, maka kami dapat bonus dalam bentuk bintang 5. Bintang 5. Nah, bintang 5 itu sangat mempengaruhi performa kami. Oh, oke. Nah, tapi kalau misalnya dalam bentuk berlian, itu berdampak kepada penghasilan kami hari itu. Oh, berlian ya. Oke. Nah, Bapak berlian atau apa? Bintang 5 atau gimana ceritanya? Iya, sama. Jadi kalau misalnya dapat berlian, itu udah pasti berlian itu dikonversi jadi uang. Oh. Misalnya kalau dapat itu berubah-ubah. Kadang kalau misalnya dapat misalnya prestasinya itu kami dapatnya tupo 1. Apa tupo itu apa sih? Tutup poin maksudnya. Oh, tutup poin. Harus sejumlah berlian. Oke. Nah, misalnya kalau tupo 2 juga itu kalau tupo 2 berarti berliannya lebih banyak dari tupo 1. Kalau tupo 3 pasti berliannya lebih banyak lagi. Itu juga jumlah uangnya juga lebih banyak. Oh. Gitu. Jadi nah, itu paling tinggi itu levelnya berapa sih? Apa berlian berapa atau emas atau apa gitu? Kalau dulu sih itu waktu saya memulainya itu kira-kira setahun yang lalu itu tupo 4 itu harus mencapai berlian 215 berlian sehari. 3 sehari dengan imbalan dengan bonus 400.000. Oh, selain penghasilan tambahan itu. Penghasilan yang lain selain IDR-nya gitu. Oke. Tapi karena memang terjadi banyak perubahan penyesuaian karena beberapa hal sehingga sekarang tupo tertinggi itu hanya tinggal kalau saya nggak salah itu 260.000. Oh. Tapi itu tidak mempengaruhi kesejahteraan kami, terutama saya. Oke. Kira-kira rata-rata nih sehari itu dapatnya berapa sih sebelum COVID ini? Mau tahu aja? Iya, mau tahu aja. Kan
teman-teman saya mau pingin tahu. Oh gitu. Heeh. Ya sebetulnya sih ini rahasia ya, tapi ya sudahlah, namanya kalau rahasia kan harus disampaikan antara kita aja ya. Iya, oke, saya nggak share kemana-mana kok, cuma share di Oke. YouTube doang. Oke. Ya, jadi kalau misalnya memang lagi rame, Heeh. umumnya sih penghasilan kotor ya rata-rata ya. Rata-rata ya. Rata-rata itu 800 sampai 1 juta. Sehari. Ya, tapi Wow, itu besar kan, sekali. itu kan nanti dikenakan potongan 20%. Iya, berarti kalau 800 berarti Kemudian itu 160 potongnya. ya sekitar pokoknya dipotong 20% untuk jasa operator, yaitu Grab perusahaan untuk perusahaan. Hmm. Yang kedua, kemudian itu kan harus dipotong uang bensin, Ya. kebutuhan saya untuk seharian itu. Ah. Ya, setelah dipotong Potong semuanya. 20% dan bensin dan makan dan segala macam, Sisanya? sisanya ya sekitar, nanti kan itu nanti akhirnya kan ditambah bonus. Oh, tambah bonus dan kalau Ya. dapat uang tip. Ya, uang tips dan segala Iya. macam. Jadi ya saya bisa membawa pulang pada hari itu Berapa? kira-kira ya 700.000 sampai Murni itu ya? 750.000. Wow, Ya. saya juga mau jadi ojol nih. Ya jangan. Oh, oh gitu ya. Ya. Nah, kalau sepi-sepinya misalnya ini kan berlaku di DKI kan, Jabodetabek ini Oh, kan iya. berlaku genap ganjil. Nah, ini kan mobil Bapak ini kan ganjil ya. Betul, betul. Nah, kalau berlaku pas genap gimana, dapat berapa? Jadi ya itu, kalau misalnya tanggal genap berarti ya tanggal ganjil kan berarti saya bekerja full. Full ya, Dan betul. itu saya bisa kemana saja, sekitar Jabodetabek. ya saya kemana saja kan, tidak Iya. terpengaruh oleh ganjil genap. Tapi kalau memang pas tanggal ganjil berarti saya hanya bisa bekerja di sekitar wilayah pinggiran Jakarta. Itu berapa kira-kira sehari? Ya kira-kira kalau misalnya Murni. bersih ya, Bersih. bersih itu udah dipotong bensin, potong komisi segala macam, ya bisa 350 sampai 400.000. Wow, saya mau ini. Saya mau jadi Grab aja nih kayaknya nih. Jadi ya karena ini bukan pekerjaan utama saya. Oh, ini Sehingga- pekerjaan sembilan. Ya, sehingga ini, tapi sebetulnya kalau dijadikan pekerjaan utama pun ini sangat menjanjikan, bisa menjamin masa depan. Sebenarnya Bapak kerjaan utamanya apa sih? Ya ada lah, itu rahasia saya. Mau tahu aja nih Bapak ini. Mau tahu Rahasia dong. dong gitu. Yang pasti buat cicil mobil bisa, buat cicil rumah bisa, buat klien anak bisa. buat- Pas-pasan gitu ya. Pas mau Pas-pasan beli gitu. rumah dapat, pas Iya, mau beli betul. mobil bisa. Wah, saya juga mau, Pak. Ya, jadi ada saja, yang penting kita rajin. Oh, gitu Nah, ya. bagaimana sih supaya dapat mendapat kepercayaan dari penumpang untuk mereka semakin. Nah, itu dia teman-teman saya pingin tahu itu. Nah, Gimana caranya? Bagaimana sih cara kami di Grab itu, perusahaan tuh, Grab itu sangat profesional. Hmm. Dia sangat menjaga namanya kualitas pelayanan kami, dan itu selalu harus prima. Jadi gimana caranya biar Caranya bisa? yang pertama kita harus menjadi kami kan mewakili perusahaan, sehingga kami harus menampilkan sebuah performance atau etika yang baik ketika kami melayani penumpang. Oh. Jadi walaupun kami supir, tapi kami adalah ujung tombak perusahaan, sehingga kami harus berlaku baik, men-treat atau memperlakukan penumpang itu dengan cara yang baik, yang excellent. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya penumpang semakin senang untuk menggunakan Grab sebagai jasa transportasi. Ya, soalnya kan ada ojol yang lain juga ya. Betul, dan Merek lain juga ada. yang lebih penting dari itu, kami mendapatkan banyak tips. Oh, nah, tips tuh. Kalau penumpang diperlakukan dengan baik, mereka tidak akan merasa rugi memberikan tips buat kami, terutama buat saya. Dengar tuh guys, kalau naik ojol jangan lupa kasih tips. Ya, betul. Karena walaupun 5.000 atau 10.000 itu buat kami sangat berharga. Iya. Apalagi kalau misalnya 100.000. Oh, itu bukan tips, itu bayar. Iya kan? Nah, jadi ya begitulah kira-kira. Oh, gitu. Nah, lalu itu sebelum Covid. Waktu Covid mulai masuk ke Indonesia mulai Januari sampai kira-kira ya Februari lah gitu ya. Ya. Itu ada pengaruh nggak dengan penghasilan? Awalnya kira-kira waktu masih ada isu di luar negeri, terutama di mana, di Cina ya, Cina, Wuhan. Itu ya di China itu belum terlalu berdampak buat Indonesia khususnya. Tapi ketika mulai merambat ke Singapura, Januari lah ya. mulai merambat ke Singapura, itu sudah mulai terjadi pengurangan penumpang. Oh, nah itu mulai rata-rata dapat berapa tuh sehari itu, Pak? Itu mulai tidak bisa diprediksi. Nggak menentu ya? Ya, karena saya sendiri pun mulai menseleksi penumpang yang akan saya terima, yang akan saya jemput. Jadi
jika penumpang itu diperkirakan dia merupakan orang asing, saya pasti akan mengatakan bahwa saya tidak berani membawanya, dan itu haknya kami. Begitu. Oh begitu ya. Itu bisa kami lakukan itu. Lalu apakah sampai sekarang masih ngedrive ojol atau gimana ceritanya? Ya sejak tanggal sejak tanggal 19 Maret saya sama sekali Stop. Stop dulu, karena juga dalam rangka untuk membantu program pemerintah. Oh. Supaya tidak terjadi penyebaran virus COVID itu. Jadi dengan kita stay at home atau tinggal di rumah itu juga salah satu upaya kita membantu atau menjaga orang-orang saudara-saudara kita supaya tidak gampang tertular. Nah, dengar tuh guys, itu sopir ojol aja ngerti tuh. Oh iya, betul. Gimana yang kerja di kantoran yang pakai dasi, masa nggak ngerti hal kayak gituan? Iya. Apalagi dokter, ada yang dokter ngaku-ngaku dokter, tapi giliran disuruh stay at home malah kabur. Ya, jadi akhirnya kan kita harus berusaha untuk mengelola apa yang ada supaya Cukupkan diri ya. Cukupkan diri dengan apa yang ada, karena ya kita juga kan harus berpikir bahwa keselamatan orang lain itu juga ada di tangan kita. Oh iya, betul. Apalagi kami driver itu kan juga membawa penumpang yang siapa tahu mereka adalah orang-orang yang sedang terjangkiti oleh COVID. Dan setelah mereka turun, orang lain bisa terjangkiti. Iya, betul. Setuju. Oke. Nah, jadi guys, dengar tuh dari perwakilan dari ojol. Jadi sekarang tadi yang kita lihat banyak kerumunan itu ojol-ojol itu banyakan ojol motor tuh guys. Mobilnya udah jarang ternyata. Jadi yang banyak ojol-ojol motor tadi Departemen Sosial itu, Kementerian Sosial itu, mereka minta jatah itu. Nah itu yang motor-motor. Tapi ternyata tidak semua ojol minta itu. Mereka berbaik hati sama pemerintah. Ini buktinya ojol bapak ini nggak pergi tuh. Ya, jadi sebagai tambahan lagi, beberapa hari yang lalu kebetulan ada satu rekan ojol mobil Grab. Dia mengantar penumpang kebetulan di depan rumah saya, lalu saya bertanya, bro, kok bro masih berani mengantar penumpang di saat-saat seperti ini? Ya, lalu dia berkata bahwa Pak, bro, saya harus keluar karena saya butuh makan. Itu lagi kebutuhan perut. Nah, sehingga pesan saya sebagai rekan sesama profesi, nanti kalau misalnya kita narik lagi dan dapat duit, kita harus rajin-rajin menabung. Iya, betul. Supaya kondisi begini, jangan narik hari ini untuk habisin hari ini, betul, gitu maksudnya ya Pak ya. Kita harus rajin menabung untuk jaga-jaga, mana tahu terjadi sesuatu dan kita masih punya cadangan uang. Itu. Begitu. Nah, saya dengar ini ojol modern nih. Ternyata ojol ini bisa ngerti bahasa Inggris, benar nggak sih Pak? Coba Bapak ngomong beberapa ini, kalau misalnya selamat datang masuk ke dalam misal ucapan apa ke penumpang gitu. Ya, sebenarnya kita bahasa Inggrisnya cuma yes no aja. Oh gitu ya. Tapi sering saya ngelayanin juga penumpang berbahasa Inggris. Oh begitu ya. Orang yang sok bahasa Inggris atau orang asing? Ya sebetulnya mereka orang-orang asing. Oh gitu, bukan sok-sok bahasa Inggris gitu ya? Enggak lah gitu. Kan biar kita jadi driver juga kita kan nggak bodoh amat. Oh gitu ya. Coba tes seperti apa sih? Malu. Malu. Ya misalnya kalau ada penumpang, kalau kita tahu dia orang asing, ya kita ucapkan salam. Seperti apa itu? Selamat datang atau apa? Ya misalnya kalau kita jemputnya pagi, kita bilang good morning. Good morning. Ya. Harus ada R-nya ya? Harus ada R dong. Oh gitu ya. Kalau misalnya selamat siang ya berarti good day. Oh good day. Good day mati gitu ya Pak ya? Enggak, maksudnya selamat siang tuh good day. Oh gitu ya, good day ya. Oh good day yang udah kayak ini ya. Nah kalau misalnya selamat sore itu kan good evening. Good evening ya. Evening gitu ya. Evening, ya. Mantep. Itu Inggris dialek mana itu Pak? Oh ya, itu kita belajar sendiri. Oh. Inggris dialek Bekasi ya Pak ya? Itu sebetulnya ya itu kita belajar sendiri. Jadi tapi orang-orang bule walaupun Inggris kita seperti mereka mengerti. Oh gitu ya. Misalnya kalau misalnya gini Pak, orang bule bilang ini nanti belok kiri belok kanan, nah Bapak jawabnya apa itu? Misalnya mereka bilang turn to the left.
Turun terleft. Ah, Turun terleft. turn left. Oh, Gitu. mantap. Berarti itu kita tahu, mereka dia bilang Itu belok kemana itu, Pak? belok ke kiri. Oh, belok ke kiri. Karena Turun terleft. turun itu kan belok. Oh, turun maksudnya. Oh, enggak, tur. Turun. Pakai N, tur. Oh, tur. Tur to the left. Kalau yang belok ke kanan, Pak? Belok ke kanan itu kan berarti kan kalau misalnya belok itu tur. Kalau to itu ke berarti kalau kanan itu kan right, berarti tur to the right. Oh, turun to the right. Ya, right. Oh, right, gitu Right ya. yang bukan yang ini, Yang nulis ya? bukan nulis tapi yang kanan tur to the right. Oh, kayak gimana itu, Pak? Saya nggak ngerti itu. Saya baru dengar soalnya itu, Pak. Ya aku belajar dari apa namanya Google itu. Oh, yang Google suka ngomong sendiri itu ya? Misalnya apa namanya continue. Continue. Oh, gitu ya? Jadi saya belajar dari kayak gitu-gitu. Hebat sekali, Pak. Ya, memang kita harus belajar. Hebat. Ini sarjana aja kalah sama Bapak Ya, loh. jadi Saya dengar-dengar. mereka ngomong apa saja kita ngerti kan, kita lihat ekspresi wajahnya dan kita menebak-nebak, tapi akhirnya mereka ngerti. Oh, nebak-nebak. Oh, jadi jurus nebak-nebak, Pak, Oh ceritanya. iya, Roy. Hidup ini harus kayak gitu, nggak Oh, iya, bisa keren. kita harus kadang-kadang sok tahu, tapi lama-lama jadi tahu. Oh, awalnya sok tahu dulu ya? Sok tahu. Sok tahu segalanya. Ya. Lama-lama nanti jadi Waktu pertama kali saya belajar itu dia bilang gini, dia begitu orang bule ini dia naik, saya bilang good morning. good morning. Kemudian dia bilang dia ngomong apa gitu, terus Oh. saya pikir dia minta tolong bukain pintu. Oh, dia ngomong apa Bapak nggak tahu? Kan saya bilang good morning. Berarti harusnya jawabnya apa itu? Kemudian dia jawab apa, dia nggak bilang good morning, tapi dia ngomong apa gitu. Oh, lalu? Terus saya pikir mungkin dia minta buka pintu. Eh, Akhirnya saya turun bukakan pintu. lalu? Terus dia bilang no. Lah. Jadi maksud Bapak kok kata Bapak bisa ngerti? Ya kan kita ngertinya kan ya karena kebiasaan itu. Oh, gitu. Lalu no, Bapak jawab apa dong? Biasanya dulu kalau ngomong good morning itu kan orang bule tidak balas, jadi Ah, ketika tapi tiba-tiba dia balas ngomong. ah, Saya pikir dia ngomong apa ini? Ya saya bukakan pintu saja ah. gitu, dan Lalu ternyata maunya dia apa? maunya dia ternyata dia bilang ya saya tidak tahu kan, dia bilang no. Oh, jadi solusinya apa itu? Terusnya saya bukakan pintu, dia naik tapi dia sambil senyum-senyum. Oh, lalu ada ngobrol-ngobrol nggak dalam Oh, mobil? tidak, kami hanya lihat-lihat saja. Oh, lihat-lihat sambil senyum-senyum gitu ya? Senyum gitu kan. Oh, Tapi dia tahu lah maksudnya itu pasti apa. oh tahu ya, sama-sama ngerti gitu ya? Ya, gitu. Jadi Oh, hebat ya. sebetulnya kita tidak perlu tahu banyak hal. Oh, itu tipsnya ya Pak ya? Ya, jadi yang saya tahu selama saya jadi driver orang-orang bule naik itu kan pokoknya mereka saya bilang begitu masuk, kalau pagi saya lihat oh ya kalau jam 10 ke bawah pasti good morning. Good Ya kan? morning. Good morning. Pokoknya harus ada tekanan R-nya gitu ya? Harus ada good morning ya. Morning. Ya, morning gitu. Nah, kalau Kalau malam, siang kalau siang itu kalau pasti siang? good day gitu. good day. Day. Day pokoknya ya. Jadi kemudian kalau sore itu kan good evening. Good evening. Lalu kalau malam? Ya kalau malam itu ya good evening juga. Oh, good evening juga. Gitu. Hmm, Ya rata-rata orang boleh senang. senang ya. Senang. Mereka tertawa soalnya ya. Ya mereka tertawa karena mereka senang. Gitu. Oh. Karena mereka ngerti apa yang saya omongin. Oh gitu ya. Cuman mereka ngomong Bapak ngerti nggak? Oh ya saya ngerti apa yang mereka maksud. Ah. Tapi saya kan tidak bisa membalas. Saya hanya oh yes. Oh yes. gitu kan. Yes, gitu. yes. Sambil senyum gitu Iya, ya. mereka ngerti. Hebat. Ini harus tiru ini. Ya, jadi Ojol bisa bahasa Inggris. mereka tanya bayar berapa saja kan saya tahu, kalau udah urusan kan mereka. Kalau urusan duit Bapak udah nggak salah Ya, aja. karena saya tahu di handphone saya kan ada angkanya keluar. Oh. Dia tanya waktu itu pertama kali dia tanya bilang how much? How much? Saya pikir how much? How much? Oh, how much ya. Saya baru dengar juga itu Ya, soalnya. jadi saya tanya terus dia bilang how much? Saya pikir terus dia tunjukin handphone, itu berarti ya how much, berarti Oh, how much mungkin maksudnya. jadi dia maksudnya berapa bayarnya. Oh, how much namanya itu ya. How much? Saya baru tahu itu. Ya jadi dia ngerti, dia ngerti, saya ngerti. Oh, saya baru tahu juga sih. Saya baru ngerti juga itu. Gampang sebetulnya kalau kita orang bule itu penting nggak ngomong apa kita berusaha ngerti. Iya, pokoknya tanya harganya berapa, how much gitu ya. How much, gitu. Jadi, How much. Kalau pagi, ya. good morning. Kayak gitu sudah kita di luar kepala lah. Oh, luar kepala ya. Udah hafal benar-benar ya. Ya. Hebat. Wah, ini harus belajar ya Pak Ojol ini. Jadi ya Ini kita jadi bisa, Pak Ojol ini bisa segala soalnya. kita tidak boleh bodoh ya kan, kita bisa nyetir, kita juga harus bisa bahasa Inggris. Iya, Ya, betul. Walaupun kata Setuju. kata kita harus bisa. Setuju. Oke, demikianlah wawancara kita dengan Bapak Ojol. Ini saya lupa namanya. Ya. Jadi ini
informasi yang kita dapat langsung dari pelakunya Iya. yang punya prestasi di ojol. Kalau ini prestasinya benaran loh ya. Nah, itu ada punya buktinya. Iya. Punya buktinya ya Pak ya? Oh, ada dong. Ada buktinya ya? Kan buktinya semua di aplikasi. Ya, aplikasi. Oh iya. Saya pernah lihat juga, jujur saya pernah lihat juga, dan wah luar biasa ternyata, orang banyak yang bilang ojol itu susah gitu, tapi ini beliau ini penghasilan luar biasa. Saya juga ngiri pingin jadi sopir ojol juga, cuman kayak nggak sanggup saya nyetirnya ini Ya, jangan. kalau macetnya begitu.